Halo sahabat tani, salam jaga tani. Balik lagi bersama saya Gilang. Kali ini bahasannya adalah memilih ikan mas koki yang proporsinya enak mungkin ya, yang nanti untuk dipelihara. Bisa bahas mungkin dari rancu sama demekin ya, karena saya sendiri lebih mayoritas ternak ke rancu atau demekin. Jadi menurut saya ikan yang bagus ini, menurut saya untuk rancu itu dia itu bentuknya itu bulat, bodinya itu ciri khas dari rancu itu adalah kurva. Jadi kayak kita ngelihat pelangi tanpa ada tonjolan atau cekungan gitu di bodinya dia. Yang kedua itu rancu itu kepalanya itu nggak boleh bergondok, jadi boleh berjambul, cuman nggak boleh sampai bawah, gitu, nggak boleh terlalu over. Untuk ekor dia harus tegak, ekor rancu itu tegak. Untuk proporsi badannya itu dari mata ke pangkal itu dia satu sejajar, satu garis lurus, gitu. Untuk jenis demekin ya, untuk jenis demekin itu body yang bagus itu sebenarnya bulat. Koin gitu, jadi harus koin begini, bener-bener ketemu ngedis, nggak boleh ke depan, yang depannya lebih gede, lebih maju, atau yang belakang bodi bawahnya lebih maju atau lebih belakang gitu, nggak boleh. Jadi bener-bener ngedis, ketemu bulat gini. Matanya itu besar, kalau bisa sih nutupin muka, nutupin kepalanya gitu. Terus nggak boleh, mata tuh harus balance, nggak boleh kecil sebelah atau gede sebelah. Untuk pemilihan dorsal fin-finnya atau sirip-siripnya itu harus rapi dari mulai ekor, nggak boleh ada lipet gitu atau dorsalnya bengkok. Sama juga dia dari mata ke pangkal itu harus satu garis lurus untuk jenis mas koki, semua jenis mas koki. Kenapa harus begitu? Karena kalau misalkan nanti posisi mata sama pangkal di atas mata itu, nanti dia akan bernanga seperti ini, nungging gitu. Kalau misalkan pangkalnya di bawah mata, dia bernanga ngangkat. Nah, terus untuk pemilihan ekor semuanya harus tegak. Ekor tuh harus tegak. Terus kalau dilihat dari belakang itu ekor segitiga sama kaki begini. Jadi kalau misalkan nanti dia terlalu lebar, bernanga pun ngelepek, nggak enak dilihat gitu. Jadi patokannya gitu aja. Kalau ada masalah pada renang biasanya itu di bagian pangkal ekor ke belakang sebagai penyeimbang kan. Untuk ikan yang sehat itu biasanya keciri ya. Maksudnya dalam arti keciri itu dari gerak-gerik ikan itu sendiri udah keciri. Kalau sehat itu yang pasti dia lincah gerakannya, berenangnya enak, terus makannya nafsu. Cuman kalau yang sakit itu biasanya tuh ikan diem aja di pojokan, atau di dasar, atau kadang-kadang ngambang di atas gitu, ngap-ngap gini. Nah itu udah harus cek gitu, itu biasanya sakit gitu. Kalau untuk pendukung supaya si ikan sehat itu adalah satu itu kita harus harus ini sih, jaga air sebetulnya, karena itu kan tempat tinggal si ikannya sendiri gitu. Kalau misalkan kayak kita itu butuh udara, kalau udara kita tercemar gimana kita bisa hidup sehat gitu. Jadi satu itu yang mendukung itu ada filtrasinya juga harus benar. Filtrasi itu filter yang ada dalam satu akuarium atau kolam gitu. Itu harus benar, harus bersih, dijaga kebersihannya. Sama lah kayak kita gitu kan, pengen hidupnya bersih, sehat gitu, sama kayak ikan yang kita rawat. Terus yang ketiga itu baru parameter air. Parameter air itu kayak ada pH, ada TDS gitu. Untuk yang lainnya itu pakan tadi udah dibahas, pakan juga sangat mempengaruhi si ikan juga. Habis itu ada kadar oksigen. Nah, kadar oksigennya juga mas koki itu perlu kadar oksigen yang banyak. Sama yang terakhir itu ada tingkat populasi dalam satu kolam.
biasanya kalau di sini gitu ya, di sini tuh saya kasih jeda antar ikan itu, jadi satu ikan itu punya ruang gerak itu 30 cm. Kenapa segitu? Karena satu, ikan itu nggak overpopulasi. Nah biasanya banyak kalau kalangan yang baru mulai gitu, dia beli sana beli sini, beli sana beli sini, nanti begitu itu dia tanya kenapa ikan saya nggak cepat besar. Nah salah satunya itu, jadi tingkat kepadatan dari satu tank itu atau satu kolam itu terlalu padat. Nah, terus selain itu juga kita kalau terlalu padat, amoniak itu makin tinggi gitu. Asal kalau filter kita nggak bagus nanti bisa crash gitu. Ada ntar atau sudden death atau sakit gitu lah. Macem-macem banyak sih. Ya kalau ditanya gitu, kita pernah kontes atau enggak, ya pernah gitu. Pernah ikut jadi kontestan, pernah jadi supporter, pernah gitu. Kita nganggapnya itu sebagai ajang silaturahmi sih. Jadi kalau untuk menang kalah, kalau saya pikir sih belakangan ya. Karena kita itu pengen kasih unjuk lukisan kita lah, ibarat kata kita mau kasih unjuk ke orang, ini loh hasil karya kita. Kalau saya lebih pribadi lebih kayak gitu. Jadi untuk menang kalah ya biasalah gitu. Kalau untuk ikan yang menang itu waktu itu ada yang menurut saya sih itu berkesan sih untuk secara saya pribadi gitu. Waktu itu ada kontes itu di Racer Cibinong, tepatnya di Racer Cibinong itu yang nyelenggarain itu ada organisasi dari Tangsel namanya TITS. Nah itu waktu itu rancu kita itu juara 1 plus champion di kelas junior. Jadi dari kelas Ryukin, kelas Oranda, kelas Demekin itu yang juara 1 diadu. Nah ternyata ikan kita menang. Nah itu juga hasil rawatan dari komunitas lain gitu. Jadi kita berkesinambungan antara lainnya gitu. Terus event yang sama juga Demekin kita pernah juara 1. Di Bandung pernah waktu itu juara 5. Terus bukan juara kayaknya, kalau juara tuh 1 doang, kayak posisi kelima gitu, lebih enak ngomongnya posisi. Terus posisi keempat pun pernah kita gitu. Terus kalau waktu itu terakhir itu kontes sebelum ini corona, ada salah satu ikan kita yang juara 3, posisi ketiga, urutan ketiga. Nah itu jenisnya Demekin. Itu yang uniknya lagi itu ikan setiap turun kontes itu selalu juara 3, nggak tahu kenapa. Jadi juara 3 semua terus-terusan. Kalau ikan kesayangan sih semua ikan disayang, semuanya disayang gitu. Cuman kalau dalam satu batch, satu ternakan itu yang disayang pasti ada satu yang walaupun itu ikan bukan kategori kontes atau apa, kalau saya udah sayang ya saya sayang gitu. Mau dijual berapapun kadang-kadang nggak saya lepas gitu. Karena apa ya, ada first impressionnya lah. Ada first impression dari itu. Kalau untuk jenis yang saya suka itu sebetulnya ada oranda sama rancu. Cuman kalau ditanya sukaan mana oranda sama rancu, ya balik, cinta pertama itu rancu. Jadi mau gimana pun juga tetap sukanya rancu. Kalau akuarium pertama kali ada. Jadi kalau untuk ikan nggak ada, cuman saya punya akuariumnya itu. Akuarium pertama kali itu yang pas saya pandang ada ikan rancu itu, ya di situ tempatnya. Waktu itu cuma ada 1 akuarium kita, isinya itu kalau nggak salah 4 ekor rancu. Nah.